Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap penelitian hukum. Sebelum kita mengetahui apa saja tahap-tahap penelitian hukum, kita harus mengetahui apa sih penelitian hukum itu. Jadi, penelitian hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Jadi, dalam penelitian hukum itu ada dua macam, yaitu yang pertama adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder. Yang kedua adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis. Adalah penelitian hukum yang mempergunakan sumber data primer. Dan tahap yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang tahap pelaksanaan penelitian hukum normatif, yaitu terbagi atas 4 tahap. Yang pertama adalah tahap pelaksanaan inventarisasi hukum positif. Pelaksanaan inventarisasi hukum positif merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum dari tipe-tipe yang lain. Sebelum dapat diketemukan norma hukum in concerto atau ditemukan teori-teori tentang proses kehidupan hukum, haruslah diketahui lebih dahulu apa saja yang termasuk ke dalam hukum positif yang sedang berlaku. Yang kedua adalah tahapan pelaksanaan penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan penelitian filosofis karena asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum. Penelitian ini bisa dilakukan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder apabila mengandung norma-norma hukum, karena tidak semua perundang-undangan mengandung norma hukum. Ada pasal-pasal yang hanya memberikan batasan atau definisi saja. Tanpa asas hukum, norma hukum akan kehilangan kekuatan mengikatnya. Yang ketiga adalah tahapan pelaksanaan untuk menemukan hukum in concerto. Penelitian untuk menemukan hukum bagi suatu perkara in concerto merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan in concerto atau hukum yang secara nyata dilaksanakan untuk dipatuhi oleh masyarakat guna menyelesaikan suatu perkara tertentu, dan di manakah bunyi peraturan hukum itu dapat ditemukan. Penelitian hukum ini mensyaratkan sudah diselesaikannya inventarisasi hukum positif yang berlaku in abstracto. Yang keempat adalah pelaksanaan terhadap sistematika hukum. Penelitian dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap penelitian empiris. Menurut Mas Rimbun, ada 7 langkah penelitian empiris yang harus ditempuh, yaitu yang pertama, haruslah kita merumuskan masalah penelitian dan menemukan tujuan daripada survei dari penelitian kita. Yang kedua adalah menemukan konsep dan hipotesa serta menggali kepustakaan. Yang ketiga adalah pengambilan sampel. Yang keempat ialah pembuatan kuesioner. Yang kelima, pekerjaan lapangan termasuk memilih dan melatih pewawancara. Yang keenam, mengedit dan mengkode dari penelitian kita tersebut. Yang ketujuh adalah analisa dan pelaporan. Sekian dari penelitian saya. Apabila terdapat kesalahan atau kelebihan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.